If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through. Hey guys, kali ini gue mau review satu lagi figur Transformer terbaru. Ini adalah Studio Series 86 nomor 08 ya, nomor 08 di sini. Ini adalah Gnou. Nah, ini bacanya No atau Gnou ya, nggak tahu deh. Gua nyebutnya Gnou aja lah biar gampang. Nah, ini adalah karakter yang muncul di film Transformer The Movie ya, yang versi kartun tahun 86. Nah, ini karakternya lucu banget guys. Jadi dia bentuknya kayak hiu tapi bisa berubah jadi robot. Tapi hiunya gendut gitu kayak kecebong. Nah, sebelum kita lihat figurnya, kita lihat dulu packagingnya ya. Ini ilustrasinya seperti ini. Gnou, ekspresinya keren banget ya. Tapi sayangnya kayaknya kita nggak dapat ekspresi kayak gitu tuh. Ya, ini gua pengennya sih sekarang Hasbro tuh kalau ngasih ekspresi tuh yang lebih bagus lah. Kalau ilustrasinya begini ya, sculpt mukanya juga dibikin kayak gini juga gitu ya. Oke, ini bagian depan seperti ini. Dan di sini ada logo apa nih ya? Kayaknya logo Quintesson kali ya, gue nggak tahu juga. Mungkin kalau kalian tahu bisa komen di bawah ya. Oke, bagian sampingnya ini ilustrasinya lebih gede lagi. Gue suka banget nih ilustrasinya yang ini nih ya. Ini wajahnya tuh keren banget, dia lagi marah-marah gini ya. Bagian belakangnya seperti ini ya. Ini mode ininya, mode hiunya nih, entah hiu entah kecebong ya. Namanya kan Sharkticon ya, tapi bentuknya kayak kecebong kalau menurut gua. Nah, ini mode robotnya. Nanti kita akan dapat aksesoris ya, senjata sama blasternya seperti ini. Dan seperti Studio Series lainnya, kita juga dapat backgroundnya seperti ini. Nah, ini bagian sampingnya seperti biasa, dia adalah deluxe class. Oke, habis ini kita langsung buka boxnya dan kita lihat figur di dalamnya. Nah, si Gnou ini saat dikeluarin dari box masih belum dipasang semua ya, jadi masih perlu dirakit dulu nih. Nah, tapi ngerakitnya gampang banget kok. Nah, pertama kita ambil di sini backpacknya ya. Ini bentuk slotnya kayak gini, panjang. Dan gue nggak tahu nih kenapa dibikin slotnya panjang gini ya, bukan pakai pack gitu ya. Ya mungkin karena engineeringnya aja ya. Oke, ini kita pasangnya, caranya tinggal kita naikin ke sini, terus kita sliding gini. Ya, gampang banget. Set, dah. Dah, backpacknya udah dipasang seperti ini. Terus kita juga dapat ini apa? Siripnya ya, sirip hiunya nih. Dan kalau buku manualnya bilang ini harusnya dipasangnya kebalik ini ya, kalau nggak salah sih gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, ini buku manualnya juga seperti ini. Nah, ini yang gue bilang nih ya, ekspresi mukanya ya di buku manual dan di sini ini menurut gue lebih cocok ya dibanding ekspresi mukanya si Gnou ini. Nanti kita lihat detailnya nih. Tuh, ini kayak lagi agak senyum dikit gitu ya. Nggak tahu deh, cuman gue lebih suka si Gnou Sharkticon ini ekspresinya lagi marah gini ya, atau lagi cemberut gini. Oh, jadi serem di sini ya. Kalau ini jadi kayak agak ganteng gitu. Nggak tahu deh, kalau menurut gue sih jadi agak ganteng-ganteng gitu, pakai senyum-senyum dikit ya. Kurang cocok sih kalau buat gue karakternya, kalau ekspresi mukanya kayak gini ya. Tapi kita dapetnya kayak gitu ya, apa adanya. Nah, terus tadi ini buku manualnya seperti ini. Coba kita lihat. Oh ya, bener dibalik kan. Jadi dibalik ke sana dulu. Nanti saat jadi mode Sharkticonnya baru kita balik lagi. Oke, terus kita dapat senjatanya ini apa namanya? Morning Star ya sebutannya. Nama senjatanya sih lucu gitu ya, Morning Star, tapi serem sebenarnya. Ini kayak godam berduri gitu. Ya, seperti ini. Dan ini juga bisa jadi parts formingnya, nanti jadi buntutnya si Sharkticon. Ini ada artikulasinya, ini ada apanya nih, ada hinge-nya di sini. Cuma satu doang artikulasinya. Ini bisa kita pasang di sini. Dan satu lagi dapat blasternya. Ini dia. Nah, ini blasternya nggak tahu deh di filmnya pakai blaster nggak sih Sharkticon? Kayaknya enggak ya, dia cuma main keroyokan doang. Blasternya seperti ini. Ini ada packnya buat dipasang di mode Sharkticonnya nanti. Dan bentuknya seperti ini, cukup bagus, nggak ada part kopongnya ya, semuanya keisi. Dan ini bisa kita pasang di sini saat di mode robot. Keren banget. Cakep ya. Dan satu lagi kita juga dapat backgroundnya ya. Backgroundnya sih standar ya, standar background Pit of Judgment, sama kayak backgroundnya si Studio Series Grimlock yang Studio Series 86 ya.
tapi yang ini ukuran lebih kecil. Nah, gue sih berharap beda ya, mungkin ada kayak kumpulan Sartikon gitu di belakangnya gitu ya, jadi ini bisa kita pasang di depan sendiri gitu kan. Nah, jadi nggak kosongan kayak gini. Oke, kira-kira itu untuk paket penjualannya. Habis ini kita lihat detail figurnya. Dan sebenarnya yang bikin gue tertarik beli figur ini bukan mode robotnya ya, tapi mode Sartikonnya. Saat dia berubah jadi makhluk kayak robot hiu gitu, hiu campur kecebong, campur anjing pudel ya, macam-macam lah. Tapi yang jelas itu bentuk hiunya aneh banget, hiu alien ya. Nah ini detailnya si Gnou dalam mode robot. Kita lihat di sini, aksesorisnya udah gue pasang, senjatanya juga gue pasang. Ini gue lepas dulu ya. Nah ini mode robotnya. Kita lihat dulu headsculptnya nih. Ya tadi seperti gue bilang, headsculptnya tuh ekspresinya gue nggak terlalu suka sebenarnya, karena si Sartikon ini kayak brainless creature gitu ya, mereka keroyokan cuma disuruh-suruh doang ya. Tapi si Gnou ini lihat mukanya jadi kayak punya ekspresi agak berwibawa gitu malah jadi aneh karena badannya bantet bulat gini. Tapi secara detail bagus banget, ada detail merah di sini. Terus matanya tuh ini dibikin ini ya, dibikin skap bolong di situ tuh. Jadi ada efek berbayangnya gitu di dalamnya tuh, gue nggak tahu deh. Kayaknya cat hijau tapi hijaunya metalik kayak gini nih. Jadi saat digerak-gerakin gitu, matanya tuh kayak ada efek ininya, efek gelap terangnya gitu. Jadi bagus banget. Gue suka banget. Terus ini bagian belakangnya di sini, ini detailnya catnya sampai belakang ya. Oke. Terus ini ada cat silver untuk gigi Sartikonnya. Dan di sini gue agak kurang suka karena dia nggak ngetap, jadi kadang-kadang suka kegoyang-goyang gini. Dan ya nggak lus-lus banget sih, cuma kadang-kadang kegoyang-goyang gini aja, jadi kurang enak aja. Megangnya jadi kurang enak. Dan ini bagian tangannya seperti ini, ada kibelnya di sini, tapi nggak apa-apa. Bagian badannya dia bulat gini ya. Bagian kaki, bagian belakangnya sini, ini backpacknya. Dan gue sayangnya nggak punya si Alicon lagi ya, udah gue jual. Tapi si minionnya si Quintesson ini juga masih ada kibel ininya nih, kibel tangan di sini ya. Cuma kibel tangannya ini masih mending lah, karena tangannya dia kurus gini ya, tapi masih kelihatan tangan nih. Jadi ada tangan dan tangan lagi, jadi agak kurang. Gue sih berharap masih bisa ditekuk ya sama si Hasbro nih engineeringnya. Cuma ya mungkin kelewat budget kali ya kalau bikin engineering yang ini bisa ketekuk lagi ya. Tapi namanya juga Hasbro pelit ya, biasalah itu. Nah tapi ini gue suka banget, dan detail ininya, lihat catnya. Nanti kita lihat saat sudah jadi mode Sartikonnya ya. Hijaunya tuh hijau metalik gitu men. Jadi gue suka banget sih melihatnya ya. Shade warna hijaunya tuh nggak terlalu tua gitu, jadi kelihatan mencolok banget sama keseluruhan warnanya dia. Oke, terus bagian belakangnya sini seperti tadi, ini bisa diputar-putar ya. Overall seperti itu untuk mode robotnya. Dan untuk artikulasinya ini pakai ball joint ya, bisa muter-muter ke kiri ke kanan, bisa muter gini. Terus tangan bisa 360, bisa ke atas. Ada bicep rotation, tekukannya 90 derajat. Dia nggak ada ab crunch atau ab rotation, nggak ada. Terus dia kakinya bisa ke sini, dan artikulasi kaki ini bagus banget ya untuk kaki sependek ini. Gua rasa sih cukup bagus artikulasinya. Jadi dia bisa nendang ke atas ini, ke belakang jauh, tekukan 90 derajat. Tapi karena ada transformasi di sini, jadi kita bisa nekuk juga di sini. Jadi seolah-olah kayak lebih dari 90 derajat di sini. Nah, jadi bisa pose-pose yang lumayan yang sangat dinamis ya. Jadi kayak ada double ankle-nya di sini. Terus juga di sini ada ininya, tekukan ininya, apa namanya nih, angle pivotnya. Tapi di sini jadi bolong, jelek banget. Jadi jangan terlalu jauh gini karena jadi patah scalpnya. Terus juga di sini ada penahan ini, penahan tumit. Nah ini gue suka banget ini penahan tumit, karena bisa bikin pose-pose yang agak jinjit gitu ya. Jadi bisa ngejaga keseimbangannya dia. Dan terus dia juga ada putaran paha juga seperti ini. Oke, kira-kira itu untuk mode robot dan artikulasi robotnya. Dan ini perbandingan skalanya sama si Hot Rod dan si Cap dan si Grimlock. Ini dia.
Kira-kira segini guys. Skalanya seperti biasa sangat-sangat akurat dengan movie-nya ya. Dan cakep banget buat display. Oke, habis ini kita langsung lihat transformasinya. Oke guys, untuk transformasinya pertama tangannya dulu ya, kita lipat seperti ini. Seperti biasa, terus kita ke atasin. Kita buka ininya seperti ini. Puter. Dan ini akan jadi bagian kakinya nih. Terus ini bagian kakinya kita lipat seperti ini. Terus ini kita tekuk. Nah, ini karena proses transformasi kakinya jadi punya artikulasi yang bagus ya. Terus di sini ada lubang, di sini ada packnya. Kita pasin ke dalam sini. Sampai ngetap. Sini juga sama. Oke. Terus ini kita turunin seperti ini. Nah, ini ada beberapa tab ya. Jadi bagian sini juga ngetap nih. Ada packnya di situ kecil ya. Nah, packnya 2 di sini, ngetap di bagian sini. Ini kita coba lurusin aja semuanya sampai nutup. Dan ini kepalanya kalian mau puter bisa juga sih sebenarnya. Bisa nggak ya? Coba kita puter. Kalau diputer jadi gini tetap aja kelihatan jelek ya. Nah, jadi biarin aja gini deh. Puter gini aja biar dia jadi kayak ada lidahnya gitu dan mulutnya ditutup sebagian aja gini. Jadi kepalanya cuma bisa kelihatan dari bawah doang ngintip. Nah, ini tinggal kita atur aja posisi kakinya sama posisi tangannya yang kecil. Ya, ini dia Sartikon, si Gno Sartikon. Anjir lucu banget. Oh iya, ini jangan sampai lupa ekornya ya. Kita pasang dulu di sini. Bisa diartikulasiin. Kebalik nggak ya? Oh gini. Nah, jadi angkat gitu ya. Ini kita rapetin. Nah, ini tadi udah nggak usah diputar lagi. Ini dia Sartikon. Lucu banget ini. Ini dia guys, si Gno dalam mode apa nih? Mode Sartikonnya ya. Mode hiu. Bukan hiu juga sih, masa hiu gini ya. Siripnya sih hiu ya, sirip hiu, tapi kok kayak kodok gitu ya. Ada buntutnya kayak anjing. Mukanya malah kayak ini, kayak piranha malah. Ya giginya gede-gede gini. Jadi campur aduk nih ya. Sartikon ini kayaknya hibrid dari semua macam hewan ya. Ada hiu, ada piranha kan, ada anjing juga, ada ini kodok ya. Jadi lucu banget ini. Dan gila, gua suka banget mode ini. Ini adalah yang gua incer nih, modenya si Sartikon ini karena bentuknya bagus banget dan ukuran juga pas gitu ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ya, ini keren banget. Nah, kita lihat ini detailnya. Tadi skapnya ya, gila. Ini dia lucu banget. Piranha campur apa nih, bulldog ya kan. Tapi jadi ada sirip hiunya. Nah, udah ini keren banget ini. Terus matanya yang gue lihat tadi nih, wow, ini matanya metalik banget. Dan ini cat-catnya juga sini warna silver ya. Wow, keren. Tapi gua di sini ada cacat dikit nih, hati-hati ya, lecet di sini. Dan di sini kepalanya ngintip nih, nggak bisa disembunyiin di mana-mana. Jadi kalau kalian buka terlalu gede gini rahangnya, ya kan, artikulasi rahangnya bisa gede banget. Kepalanya masih nonjol di sini. Jadi ini jangan terlalu mangap lah, segini aja cukup. Lucu banget ini, keren. Nah, terus ini buntut tadi bisa diartikulasiin ya semuanya. Terus tangannya juga ini bisa diartikulasiin. Ada hinge di sini sama hinge di sini. Jadi tapi dia nggak bisa ke samping tangannya ya, hanya ke depan doang. Tapi ada sikunya di sini, bagus juga. Jadi bisa gerakin tangan ke sini. Terus mulutnya tadi bisa buka lebar, bisa mangap-mangap. Nah, dan kakinya juga ada artikulasinya nih, yang bisa kalian pose-pose loncat. Tapi sayangnya sculptnya kalau menurut gua agak kurang bagus ya, karena kakinya kelihatan terlalu kecil di sini nih, terlalu panjang di sini nih.
jadi kayak kaki humanoid lagi, kaki manusia. Jadi paling bagus kalau menurut gua dilipat kayak gini nih, posenya pose jongkok. Jadi bentuknya bagian pahanya sini, kakinya hanya ilusinya kelihatan yang kecil sini doang, jadi makin makin lucu lah kalau menurut gua, jadi lebih enak dilihat kalau misalnya hanya jongkok ini doang. Dan untuk weapon storage-nya ini gua sayang banget kenapa weapon storage-nya nanggung ya, hanya ditaruh di samping sini. Jadi ada pack-nya di sini tadi, nih kecil, spesifik di sini. Karena di sebelah sini nggak ada ya, di sebelah yang satu lagi nggak ada, bersih. Jadi emang khusus buat ditaruh di sebelah. Dan gua kan orangnya agak OCD ya, jadi gua pengennya sih yang simetris gitu, jadi bisa ada dua. Tapi nggak dikasih, jadi cuman dikasih satu doang di samping. Oh, dari samping sini sih ya keren sih ya. Tapi si Shartikon kayaknya nggak pakai senjata ini nih di filmnya. Jadi ya buat ini doang lah, buat pelengkap aja. Gua lebih suka nggak pakai senjata di sini. Ya keren banget, ini keren banget. Headscarf ininya gue suka banget. Terus kombinasi warnanya semuanya, wah mantep banget ini. Oh ya, untuk tembakannya ternyata dia nggak bisa ini ya, nggak bisa pakai part efek di sini. Nggak tahu kenapa, bulutannya gede banget, nggak bisa pakai part efeknya Siege yang ini, yang biasa gue pakai ini. Tapi nggak tahu, mungkin part efek lain bisa ya. Oke, ini skala perbandingannya sama si Grimlock. Si Shartikon disuruh ngebantuin si Grimlock. Ya, keren banget. Gue suka banget figur ini. Oke guys, segitu dulu review gue untuk Shartikon Gnou dari Studio Series 86. Ini figur Shartikon terbaik sih menurut gue. Dan mudah-mudahan ini masuk retail Indonesia ya. Kalau udah masuk retail Indonesia dan nanti biasanya ada promo diskonan, gue rasa figur ini akan banyak dicari orang ya. Karena Shartikon ini biasa dikoleksi buat bikin army building ya. Dan mungkin agak beda sama Alicon dari seri Earthrise. Kalau Shartikon ini gue rasa akan banyak orang yang suka. Soalnya dia nggak ada kibel tangan yang terlalu ngeganggu kayak si Alicon. Oke guys, segitu dulu review dari gua. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa buat subscribe ya, karena gua akan review lagi beberapa figur mainan dari koleksi gua yang lain. Thank you guys, see you on my next video. Bye bye.